Halo, ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang volume benda putar yang mengelilingi sumbu X. Sebelumnya seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Pembahasan kita volume benda putar yang mengelilingi sumbu X. Sebelumnya apa itu volume benda putar? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan secara tidak langsung tanpa kita sadari kita telah menggunakan volume benda putar seperti pada mangkok. Kita sering makan dengan menggunakan mangkok, ada sering bahkan beli bakso menggunakan mangkok. Ini pada gelas pada saat kita minum, ataukah pada saat perayaan hari-hari tertentu dengan menggunakan tumpeng ya. Ini sering kita sudah pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menentukan volumenya bagaimana cara menentukan volumenya? Tentu kita akan menggunakan integral tentu atau integral yang ada batasnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana caranya menentukan ruas pada grafik. Ruas pada grafik. Misalkan saya berikan grafik seperti ini dengan batasnya A, ini B. Itu pertemuan sebelumnya kita telah bahas itu. Ini dengan fungsinya Y sama dengan fx. Y dan disebut X. Jika grafik ini nanti kita akan putar. Ini kalau kita putar, setelah diputar maka gambarnya akan seperti ini. Jika grafik itu kita putar, itu gambarnya akan seperti ini. Jadi, ya, gitu deh. Gambarnya seperti ini. Dan di sini diputar 360 derajat ya. Nah, situ. Ini yang diarsir. Nah, jika diputar maka akan seperti itu gambar. Di mana pada saat diputar akan membentuk sebuah piringan kecil. Nah, ini ada piringan kecil. Ketika dia diputar 360 derajat, maka akan terbentuk piringan-piringan kecil yang lebarnya sama. Pada piringan-piringan tersebut membentuk lingkaran. Ya, piringan ini membentuk lingkaran. Seperti ini dia. Terus ada piringan-piringan dengan beberapa jumlahnya. Nah, pada piringan-piringan yang berbentuk lingkaran ini, jika kita bagi dua, maka ini disebut dengan, karena dia berbentuk lingkaran, maka akan menjadi diameter dibagi dua, maka akan membentuk jari. Ini tadi sumbunya Y, di sini E 0, di sini fungsi Y sama dengan fx. Nah, karena dia membentuk jari-jari dan ini di sini ada fungsi Y sama dengan fx, maka jari-jari ini sama dengan Y I. Dan yang diputar ini batasnya itu ada beberapa dari A sampai B. Ini ada beberapa
ya, sepanjang sumbu X, maka ini disebut dengan delta X. Penamaan dari banyaknya batas-batas karena dia terdiri dari beberapa piringan. Ada beberapa batas-batas nanti yang akan dimiliki sepanjang sumbu X. Kita berikan dia sebanyak X, delta X. Nah, sehingga secara tidak langsung kita telah menghitung volume tersebut yang berbentuk tabung. Dari volume yang akan kita hitung yang berbentuk tabung ini, saya bisa pisahkan sehingga volumenya yang ini volumenya sama dengan B karena dia berbentuk lingkaran, B R kuadrat kali tinggi. Itu rumus yang biasa kita gunakan ya, dimana VR nya sama dengan YI kuadrat dan tingginya sama dengan delta X. Tinggi ini ya delta X. Terus nah, ini baru kita menghitung satu piringan volume. Ini satu piringan. Nah, sementara dia terdapat sekian banyak piringan. Bagaimana kalau kita mencari volume seluruh piringan? Nah, tentu ini kita akan mempergunakan jumlahnya. Nah, sigma sebanyak n dengan I sama dengan 1 sampai n Y I kuadrat dikali delta X. Ini menghitung piringan. Terus, nah sekarang bagaimana dengan volume benda putar? Volume kita benda putar. Di mana? Karena ada batasan daripada delta X ini, maka kita mempergunakannya dalam bentuk limit. Ini digunakan. Kalau kita ini kan banyak dia delta X. Nah, sementara delta X ini ada batasannya. Ada batasan minimal. Ya, kita menggunakan limit untuk memperkecil atau menekan delta X ini. Sehingga volume benda putarnya sama dengan limit delta X mendekati 0. Limit delta X mendekati 0 delta X mendekati 0 volume semuanya. Sehingga ini volume benda putarnya adalah limit delta X mendekati 0, di mana volume seluruhnya tadi sigma n I dari 1 sampai n ini YI kali delta X. Nah, dari sinilah sekarang diperoleh rumus volume benda putarnya adalah B dengan batas atas integral A dengan batas bawah A dengan batas atas B Y kuadrat D dx. Inilah dia rumus untuk menghitung volume benda putar. Ini rumus volume benda putar. Nah, sekarang kita coba ke contoh. Soal. Kita bahas soal nomor 1 saja. Contoh nomor 1 coba dulu ya. Contoh, hitunglah volume benda putar yang terjadi dari daerah yang dibatasi Y sama dengan X plus 1 dengan batas X sama dengan 0, X sama dengan 3 terhadap sumbu X.
sekarang kita coba jawab. Hitunglah volume benda putar yang terjadi dari daerah yang dibatasi oleh nomor 1A ini ya. Y sama dengan X plus 1 dengan batas X sama dengan 0. Dengan batas X sama dengan 0. 0. X sama dengan 3 terhadap sumbu X. Nah, itu dia. Sekarang kita coba. Kita coba untuk menjawab soal nomor 1. Nah, jawab. Ini nomor 1A nya. Nomor 1A nya. Ingat batasnya apa tadi? Ini batasnya sudah diketahui. Ini batas bawah, yang ini batas atas, integral nanti. Nah, ini jika saya gambarkan seperti ini dia. Jika ini kita gambarkan, ini benda putar yang terjadi. Ini. Nah, awalnya grafik seperti ini. Setelah dia diputar, maka akan seperti ini. Nah, seperti itu. Dengan Y sama dengan X plus 1. Y X 0 dengan batasnya 3 0 di sini ya. Itu dia. Nah, sehingga integralnya batas sudah diketahui, sehingga volume sama dengan V integral dengan batas 0 3 Y kuadrat, ini dikuadratkan ya, dx sama dengan V 0,3 Y nya apa? X plus 1 kuadrat D sama dengan V integral 0,3 ini dikuadratkan X kuadrat ditambah 2X plus 1. Itu gitu ya kan? Sorry, karena kita sudah integralkan, hilang ini. Ini menjadi batasnya 0,3, dibatasi dia, sehingga ini P kali kurung yang ini dulu. Ini 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 tambah ini satunya. Sorry ini belum masih dia integral 0,3, ini belum ya, sama dengan, nah, sekarang ini P baru integralkan 1/3 X pangkat 3 plus 2/2 X kuadrat ditambah X baru batasi 0,3 sama dengan sini ya. B ini masukkan sekarang, ini 1/3 batasnya 3 pangkat 3 ditambah 2/2 habis, ini masih 3 kuadrat ditambah 3 dikurangi 0, itu dia, sama dengan 27 bagi 3 27 bagi 3 9. Ini Pi dulu ya, Pi kali 9 tambah 9 tambah 3 sama dengan 21 Pi. Apa dia satuannya? Volume isi gitu ya. Ini satuan isi, volume itu isi. Nah, itu dia. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Tidak seribet konsepnya. Nah, sekarang
Kita coba ke yang B. Yang B apa tadi? Yuk. Yang B, Y sama dengan akar 2X X sama dengan 0 dan X sama dengan 9. Ini sumbu X juga, yang ini sumbu X juga. Nah, sehingga karena dia akar, jika kita masukkan X-nya sama dengan 0, Y-nya 0. Jika masukkan X-nya 1, Y-nya 2. Y-nya besar ya. Maka ini gambarnya, karena Y-nya yang besar, kita perkirakan dia sendiri gambarnya. Ini Y, X, ini dia. Itu dia ya. Itu dia. Itu. Nah, itu deh. Dengan batas di sini 9, di sini 0. Ini Y sama dengan akar 2X. Itu. Sudah. Kalau sudah, kita cari volumenya. Integral batasnya 0, 9. Di sini Y kuadrat dx sama dengan integral 0 pi ya. Sorry, pi-nya. Pi 0,9. Y-nya apa? Akar 2X kuadrat dx sama dengan pi integral 0,9 masih ini 2x dx. Nah, baru integralkan pi, ini integralkan kali 2/2x kuadrat dx. Dx-nya hilang, batasnya 0,9. Valensinya batasnya 0,9. Udah, ini habis. Sehingga ini sama dengan px kuadrat batas 0,9. Nah, sama dengan, masukkan pi kali 9 kuadrat dikurang 0 sama dengan 81 pi satuan isi. Seperti itu caranya. Nah, sangat mudah. Nah, berikutnya saya coba soal yang kedua. Soal itu, Hitunglah volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh lingkaran X kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama 9 pada kuadran pertama jika diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Nah, seperti itu soalnya. Nah, ini karena batasnya belum diketahui. Jawab yang ya, Bapak menjawab yang 2 ya. Jawab. Cari batasnya dulu. Cari batas. Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Ini sama dengan 0. X kuadrat tambah 0 sama dengan 9. X kuadrat sama dengan 9. X sama dengan plus minus 3. Nah, karena dia terletak pada kuadran pertama katanya. Karena terletak pada kuadran pertama, maka ambil X sama dengan 3 yang positif. Kalau yang negatif X-nya itu di kuadran kedua, enggak X yang positif saja. Maka batasnya X sama dengan 0 dan kan di kuadran pertama dari 0 dia. X sama dengan 3. Gambarnya
jika saya gambarkan seperti ini dia. Nah, yang ini Y, X 0, batasnya sampai 3, kira-kira saja ya. Nah, begitu dia, batasnya sampai 3, ini 3 dia ya. Batasnya sampai 3, ini ya yang di atas, ini diputar, ini dia gambarnya jadinya. Nah, dari sini kita bisa mencari volume, sehingga volume sama dengan Pi integral. Nah, tadi nyatakan dalam bentuk Y, kan Y kuadrat. Sorry, belum dicari. E plus Y kuadrat sama dengan 9. Y kuadrat sama dengan 9 min X kuadrat. Sehingga volumenya sama dengan V integral 0,3 9 min X kuadrat. Y kuadrat ya, tidak perlu lagi dikuadratkan karena ini sudah Y kuadrat. Dx, saya langsung ya, sehingga integralkan ini langsung. V ini menjadi 9x dikurangi 1/3 X pangkat 3. Ini batasnya 0,9. Nah, Pi yang ini berapa? Yang ini 9 kali 9 81 dikurang, masukkan 9 81. Ini 9 pangkat 3 ya. 9 pangkat 3 berapa dia jadinya? 9. Oh sorry, kok 9? Ini 3 ya. Sorry. Ini 9 kali 3. Ini 27. 27 sorry. 27 1/3 27 dikurang 0 sama dengan Pi 27 kurang ini habis 27 bagi 3 berapa? 9. 27 kurang 9 itu ya, sama dengan 18 Pi satuan isi. Nah, begitu caranya mencari jika dia belum diketahui apanya, jika belum diketahui batasnya. Selanjutnya seperti biasa saya ada soal. Nah, seperti itu soalnya. Oke. Hitunglah volume benda putar ya jika diketahui yang diarsir pada gambar berikut diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Gambarnya seperti itu, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 5. Nah, demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, ada salah dalam pengerjaan. Intinya caranya seperti itu. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Bye bye.